Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya, utamanya bagi kalian yang saat ini sedang berjibaku dengan penelitian kalian, entah itu skripsi atau karya ilmiah remaja. Oke, jadi welcome back to my channel, Ima Suseno. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang macam data penelitian ya. Yang untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode atau teknik pengambilan dari data penelitian ini. Setelah kita menentukan data penelitian kita itu jenisnya yang mana, maka kemudian kita harus menentukan tekniknya atau metode dalam pengambilan data tersebut. Nah, karena itu ada di video yang lain, maka jangan sampai kalian ketinggalan. Silahkan subscribe untuk yang belum subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, lantas like, share, and comment gitu ya. Sudah? Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke macam data penelitian. Secara detail ada macamnya apa saja sih, atau data penelitian ini jenisnya apa saja. Maka karena itu jangan di skip biar kalian tidak kehilangan informasi penting ini sebelum kalian nanti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Oke, kita mulai ya. Jadi kita bicarakan dulu, data itu sebenarnya apa sih? Kenapa harus dikumpulkan dalam sebuah penelitian? Kenapa kita harus mencari data ketika kita melakukan penelitian? Gitu ya. Jadi jelas dalam sebuah penelitian kita harus mencari data. Kalau kita nggak mau mencari data, ya udah kita nggak usah meneliti gitu kan. Memang intinya adalah penelitian itu untuk mencari data. Kenapa hal tersebut dilakukan? Ya, karena memang seorang peneliti itu kan harus menguji hipotesis yang sudah diajukan, dugaan sementara yang sudah diajukan untuk menjawab permasalahan penelitiannya itu diterima atau ditolak. Itu bisa dibuktikan jika kita memiliki data. Nah, untuk penelitian-penelitian yang tidak memiliki hipotesis, misalkan adalah penelitian kualitatif atau penelitian yang benar-benar masih sangat amat baru ya, sehingga belum banyak literatur, belum banyak data penelitian terdahulu yang mendukung, berarti kan boleh tidak ada hipotesisnya, maka data pun tetap harus dicari. Dalam rangka apa? Ya, untuk menjawab permasalahan penelitian. Karena kan kalau tidak ada permasalahan penelitian yang harus dijawab, ya ngapain kita meneliti gitu ya. Nah, untuk kita bisa menjawab rumusan permasalahan dari penelitian tersebut, berarti kita harus mendapatkan data. Nah, pengumpulan data ini kita lakukan terhadap populasi atau sampel yang telah kita tentukan sebelumnya. Jadi di video sebelum ini itu kan saya sudah menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel ya. Sehingga dari situ setelah kita menentukan apakah kita memang meneliti keseluruhan anggota populasi ataukah kita meneliti hanya sampelnya saja, setelah pemilihan sampel yang harus kita perhatikan beberapa syarat seperti di video di atas ini gitu ya, maka selanjutnya pada populasi atau sampel tersebut kita lakukan pengumpulan data. Jadi objek tempat kita mengambil data itu adalah populasi atau sampel. Makanya susah payah kita menentukan sampel penelitian kita, itu tujuannya adalah agar dalam pengumpulan data nanti akan diperoleh data yang kredibel, akan diperoleh data yang valid, akan diperoleh data yang terandalkan. Jadi data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Jadi meskipun kita sudah memperoleh data, kalau kemudian data itu kita biarin begitu saja apa adanya, data itu tetap tidak akan bermakna. Jadi setelah kita memperoleh data, maka selanjutnya adalah data tersebut harus kita olah. Baik itu dengan pengolahan statistik, kalau memang datanya adalah dalam bentuk data kuantitatif ya. Kalau data kualitatif, maka kita lakukan reduksi pengurangan data, misalkan data-data yang tidak perlu kita kurangi, kita buang, kemudian kita lakukan display atau kita menyajikan data agar mudah untuk dipahami oleh pembaca dan seterusnya. Nah, data sendiri bisa memiliki berbagai wujud, tidak selalu dalam bentuk angka ya, bisa berupa gambar. Misal kita mengumpulkan datanya dengan foto gitu ya. Kadang foto bisa bermakna lebih dari jutaan kata kan sometimes. Berarti memang gambar itu juga data.
Bahkan misalkan untuk anak-anak kedokteran misal. Jadi ketika mereka menemukan sebuah kasus penyakit atau progres penyembuhan jaringannya, mereka bisa mengatakannya dari ciri-cirinya kan, ciri-ciri jaringan tersebut, progres ke arah kesembuhan bagaimana, dibuktikan dengan data berupa apa? Berupa gambar. Nah, jadi gambar di sini tuh bisa berupa foto, bisa berupa sketsa, kemudian grafik itu juga termasuk dalam gambar ya. Lantas bisa berupa suara, rekaman misal, berupa huruf, kemudian berupa angka, ini yang biasanya pada penelitian kuantitatif, kemudian bahasa, berupa simbol, bahkan berupa keadaan, itu juga sebuah data. Yang dari keadaan ini nanti kita tuliskan, kita paparkan dalam bentuk-bentuk yang lain, bahasa misal. Semua hal tersebut di atas ya, itu bisa kita sebut sebagai data, entah itu gambar, suara, huruf, angka, dan seterusnya, asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, atau kejadian, ataupun suatu konsep dari penelitian kita. Jadi tidak semua hal itu bisa kita jadikan data. Hal-hal yang kita ambil sebagai data, kita sebut sebagai data, ini syaratnya jika data tersebut bisa kita gunakan untuk bisa melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun dalam sebuah konsep dari permasalahan penelitian yang sedang kita teliti. Nah, oleh karena itulah dalam pengumpulan data ini sangat ditentukan oleh indikator yang kita tetapkan dalam penentuan variabel penelitian. Jadi ketika kita menentukan variabel penelitian, itu kan di situ kita juga tidak lupa menentukan indikatornya ya. Nah, dari indikator variabel inilah kita kemudian bisa mengetahui poin-poin penting nanti yang akan kita ambil sebagai data dalam penelitian kita. Sehingga memang dalam penelitian itu langkahnya sistematis ya, dari penentuan permasalahan, penentuan judul, dan seterusnya sampai sekarang ke penentuan jenis data, sampai nanti ke penentuan teknik pengambilan data, itu semuanya simultan, harus dilakukan secara sistematis dan berurutan. Nah, sekarang kita pelajari tentang macam data penelitian. Ada beberapa penggolongan ya, ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah data menurut cara bagaimana kita memperolehnya. Menurut cara memperolehnya ini dibagi menjadi ada data primer dan ada data sekunder. Bedanya apa? Kita pelajari satu persatu. Data primer itu yakni data yang dikumpulkan dan lantas diolah sendiri oleh kita sebagai peneliti. Langsung kita perolehnya itu dari subjek atau objek penelitian kita. Kita peroleh secara langsung, kita pelakunya, kita yang mencari datanya secara langsung, kemudian kita olah sendiri. Yang awalnya datanya masih berupa data mentah, kacau, kemudian kita susun menjadi tabel atau kita susun menjadi grafik. Nah, itu disebut sebagai data primer. Nah, data primer ini bisa kita peroleh dari metode pengambilan data, bisa berupa wawancara, baik wawancara ringan atau in-depth interview, wawancara mendalam ya, atau berupa angket atau kuesioner, kemudian dari hasil pengamatan kita atau observasi kita sebagai peneliti, atau dari metode dokumentasi secara langsung yang dilakukan oleh siapa? Oleh kita. Jadi kita mengambil foto objek penelitian, kemudian kita mengambil foto kasus-kasus misalkan adanya perilaku ketidakdisiplinan peserta didik sehingga dia meloncat pagar sekolah misal. Nah, tertangkap oleh kamera kita, berarti itu adalah foto yang berfungsi atau bersifat sebagai dokumentasi secara langsung. Beda dengan kita meminta foto dokumen dari tim ketertiban sekolah tentang anak-anak yang melanggar ketertiban. Ada foto siswa sedang meloncat pagar misal karena sudah terlambat. Nah, itu bukan data primer karena fotonya sama-sama fotonya, tetapi karena yang kita minta itu berasal dari pihak tim ketertiban, maka itu disebut data sekunder. Tapi kalau kita sendiri yang memperoleh foto tersebut, maka disebut sebagai data primer. Jadi dokumentasi ini kita harus berhati-hati ya, mana dokumentasi secara langsung, mana dokumentasi tidak langsung. Kemudian contohnya ya, data tentang motivasi belajar peserta didik yang diperoleh dari penyebaran angket oleh kita sebagai peneliti. Jadi kita membuat angket yang berisi item-item pertanyaan, kita turunkan dari indikator variabel kita ya, tentang motivasi belajar peserta didik. Kemudian kita bagikan, kita sebarkan, peserta didiknya mengisi, kemudian sudah dikembalikan ke kita peroleh datanya, kita olah. Maka itu adalah data primer.
Sampai di sini semoga sudah jelas ya penjelasan saya. Kemudian data sekunder, yakni data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Dengan kata lain, bukan kitalah yang secara langsung mencari data ini, maka disebut sekunder. Sekunder itu kan kedua ya. Jadi kayak kita itu semacam orang kedua. Ada orang pertama yang langsung mencari data tersebut. Seperti yang saya contohkan tadi, tim ketertiban sekolah itulah yang memotret ada siswa yang loncat pagar. Kita tinggal meminta fotonya, kita dikasih misal, berarti data tersebut adalah data sekunder. Nah, data yang diperoleh juga bisa melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi. Bisa berupa kita sebagai peneliti mempelajari dokumen pribadi, misal saja rapot gitu ya, nilai rapot, kemudian bisa juga buku harian, agenda kerja kepala sekolah misal dan sebagainya. Pokoknya dokumen-dokumen pribadi yang kita pinjam kemudian kita gunakan sebagai sumber data penelitian kita. Yang menulis data tersebut di jurnal, di agendanya itu kan bukan kita ya, tapi orang yang punya. Rapot misal, yang menulis nilai di dalam rapot, data tersebut kan bukan kita, tapi wali kelasnya, sehingga disebut sebagai data sekunder. Dokumen-dokumen resmi kelembagaan, misal adalah profil sebuah sekolah, profil sebuah lembaga, lokasi kita meneliti misal. Nah, yang mengumpulkan data di dalam dokumen tersebut, dokumen profil tersebut kan bukan kita, tetapi orang lain. Kita tinggal meminta, maka sekali lagi itu disebut sebagai data sekunder. Atau referensi atau peraturan, bisa berupa literatur, laporan, tulisan, dan lain-lain. Oleh karena itulah ketika kita menggunakan kalimat, kata-kata, data yang sudah ditulis, sudah dilaporkan oleh orang lain, maka kita harus mengutip nama beliau gitu ya, mengutip atau mensitasi. Kita tidak boleh mengambil tulisan orang lain kemudian tidak kita sertakan nama penulisnya. Itu namanya kita adalah mencuri ya, menjiplak, kita plagiat. Maka ketika kita menggunakan data sekunder ini, jangan lupa kita sertakan sumbernya dari mana gitu. Yang penting, data sekunder ini memiliki relevansi atau kaitan dengan fokus atau permasalahan penelitian kita. Jadi misal, kita menuliskan tentang data latar belakang pendidikan guru ya. Nah, datanya itu berupa tabel. Misal di sini berisi nama ke berapa puluh guru yang dimiliki oleh sekolah tersebut, kemudian serta jurusan S1-nya, nama perguruan tinggi negerinya, tahun lulusnya misal. Karena memang data ini bukan kita yang membuat, kita tinggal mengambil dari profil sekolah tersebut, maka jangan lupa di bawah dari data tersebut kita sertakan sumbernya, kita tulis kecil di bawahnya gini ya, biasanya mepet ke kiri halaman kita, tetapi tergantung dari aturan dari kampus kita masing-masing ya. Sumber misalkan adalah profil sekolah. Sekolah apa? Kita tulis profil sekolahnya. Demikian juga kalau kita memperoleh sebuah skema atau struktur organisasi misalkan, berarti gambar tersebut kan bukan kita yang membuat, orang lain. Maka harus kita sertakan sumbernya dari mana. Jadi kita sebagai peneliti itu harus memiliki kredibilitas sebagai seorang peneliti. Salah satunya adalah kejujuran. Nah, macam data penelitian yang kedua adalah menurut sifatnya. Ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Dari namanya saja kita sudah bisa membayangkan ya apa bedanya. Jadi data kuantitatif adalah data yang dapat diukur, dapat dihitung, kita dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Nah, umumnya data seperti ini digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang jelas dan sudah ada instrumen ukurnya dengan baik. Jadi instrumennya sudah kita susun dengan terperinci dari indikator-indikator variabel penelitian kita, dan data tersebut bisa diangkakan, maka itulah yang disebut sebagai data kuantitatif. Data kuantitatif ini karakternya lebih mutlak nilainya ya, karena memang jelas ditunjukkan dengan angka. Oleh karena itu, kualitas dari data kuantitatif tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh subjektivitas pengamat atau subjektivitas peneliti, karena memang sudah ada instrumen penilaiannya dengan pasti, dengan jelas gitu. Kemudian data kualitatif adalah data yang
kita gunakan untuk menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Dengan kata lain, tidak bisa dijadikan angka. Misal, kita menjabarkan tentang perasaan wali peserta didik, perasaan orang tua ketika selama sudah nyaris mau 2 semester ini sekolah berjalan secara online. Ketika kita menanyakan, kita meneliti tentang perasaan gitu ya, ya mana bisa perasaan kita jadikan angka. Oh, kalau orang tuanya bahagia, senang sekali berarti nilainya 5. Kalau orang tuanya merasa keberatan berarti nilainya 1. Nah, tidak bisa ya, karena memang perasaan itu sesuatu yang tidak bisa diangkakan. Oleh karena itu, data ini disebut data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena seperti itu. Nah, karena kualitas umumnya tidak mampu dijelaskan dalam bentuk angka dan statistik, maka data kualitatif umumnya disajikan dengan menggunakan penjelasan deskriptif, pemaparan, sehingga ditulis dalam bentuk kalimat, hasil wawancara misal, atau hasil observasi atau pengamatan. Nah, data kualitatif mampu menggambarkan objek penelitian secara detail dengan uraian yang tidak dapat dijelaskan secara numerik atau secara angka pada data kuantitatif. Jadi, memang keduanya ada kelebihannya ya. Data kuantitatif tadi kelebihannya di sini. Jadi dia lebih mutlak nilainya karena memang tidak dipengaruhi oleh subjektivitas pengamat. Sedangkan kalau data kualitatif kelebihannya adalah dia mampu menggambarkan objek penelitian secara lebih detail dengan menggunakan kalimat-kalimat uraian. Selanjutnya, macam data penelitian menurut sumbernya. Yang pertama ada data internal, lantas yang kedua ada data eksternal. Nah, data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Contoh gitu ya, data alamat orang tua peserta didik, data anggota keluarga pegawai. Jadi kan data-data ini itu menggambarkan keadaan atau kegiatan dari sebuah organisasi sekolah. Nah, sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi. Contoh nih, kalau sebuah sekolah, data tentang minat wali murid menyekolahkan anaknya di sebuah sekolah, di sekolah A misal. Ada tim khusus yang mencari data pemasarannya seperti apa, minat para calon wali untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Nah, itu kan terjadinya di luar organisasi sekolah ya, maka disebut sebagai data eksternal. Nah, macam data penelitian berdasarkan waktu pengumpulannya sekarang. Yang kedua ya, ada yang pertama adalah data incidental atau cross section, dan yang kedua adalah data berkala atau time series. Nah, data incidental atau cross section ini yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu, maka disebut sebagai incidental ya, sewaktu-waktu. Contoh, data peserta didik baru. Ya, dilakukan ketika murid-murid tersebut masih sebagai peserta didik baru di awal masuk sekolah ya, ditanyain namanya, identitasnya lengkap. Dilakukan ya hanya sekali itu sih. Mungkin akan dilakukan lagi jika datanya hilang, tapi kan sekali harusnya gitu. Misalnya contoh lain, data tentang lingkar kepala bayi di usia 2 bulan misal. Ya sudah, berarti kan tepat di usia 2 bulan lingkar kepala bayinya diukur, data diperoleh. Ya sekali itu saja kan, seorang bayi berumur 2 bulan, besoknya sudah 2 bulan 1 hari, besoknya sudah 2 bulan 2 hari gitu. Nah, data berkala atau time series itu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan atau peristiwa atau kegiatan, sehingga datanya memang berseris ya, dikumpulkan terus menerus. Contoh, data tentang berat badan bayi dari mulai dia lahir sampai usia 3 tahun misal, secara kontinu setiap bulan ditimbang di posyandu, maka diperoleh grafik, oh bagus, grafiknya misalkan meningkat. Jadi kalau saya gambarkan misal seperti ini, grafik tentang data bayi dari usia 1 hari sampai kemudian usia 3 tahun, berat badan si bayi ini naik tetapi secara stabil. Ini bayi A misal. Ada bayi B naik drastis cepat tapi kemudian turun, terus naik lagi pelan gitu, macam-macam ya. Ada yang naik terus ekstrim sehingga bayinya mengalami obesitas. Nah, untuk memperoleh data dalam bentuk grafik ini kan berarti kita butuh waktu dari umur 1 hari sampai 3 tahun, setiap bulan sekali misal. Terima kasih, selamat meneliti, semoga tetap semangat dan selalu sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.